Ready. Fight. Let's go. Hasil imbang Bahrain kontra Australia bantu timnas Indonesia dekati target di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 jika laga timnas Bahrain kontra Australia berakhir imbang pada Rabu 20 November 2024 pukul 1.15 WIB, akan membantu timnas Indonesia mendekati target di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah masing-masing tim melakoni 5 pertandingan grup C, Jepang duduk di puncak klasemen dengan 13 angka. Menyusul di posisi 2, 3, 4 ada Australia, Arab Saudi dan Cina dengan 6 angka. Di posisi 5 ada Bahrain dengan 5 angka dan timnas Indonesia menempati posisi juru kunci dengan 3 poin. Menyisakan 5 laga lagi membuat timnas Indonesia pantang terpeleset. Terpeleset sekali saja, peluang skuad Garuda untuk menuntaskan target finish keempat yang menggaransi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bisa hancur berantakan. Timnas Indonesia bisa naik ke posisi 4 atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menang atas Arab Saudi di matchday ke-6. Namun, kemenangan atas Arab Saudi saja tidak cukup. Skuad asuhan Shin Tae-yong mesti berharap hasil di 2 laga lain grup C menguntungkan mereka. Pertama, timnas Indonesia mesti berharap Jepang menang atas Cina di matchday ke-6 grup C yang dilangsungkan pada Selasa 19 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Jepang unggul segalanya atas Cina sehingga berpeluang besar memenangkan pertandingan. Selain itu, harapannya laga lain yang mempertemukan Bahrain versus Australia berakhir imbang. Jika laga berakhir imbang, koleksi poin timnas Indonesia dan Bahrain sama-sama 6 angka. Namun, timnas Indonesia unggul selisih gol. Selain itu, jika laga di atas berujung imbang, timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia. Harapannya, kondisi di atas benar-benar terjadi agar peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka. Sementara itu, prediksi skor timnas Indonesia versus Arab Saudi di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 19 November 2024 pukul 19 WIB akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menghadapi laga maha penting kontra Green Falcons julukan Timnas Arab Saudi. Timnas Indonesia pantang kalah dari Arab Saudi dalam laga ini demi menjaga peluang, setidaknya lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melihat kondisi saat ini Timnas Indonesia dalam posisi memprihatinkan. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, berada di posisi juru kunci dengan 3 angka, terpaut 3 poin dari Cina di posisi 4, atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah serangkaian hasil buruk, kini waktunya timnas Indonesia bangkit. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan sudah mengeluarkan ultimatum. Ia mengancam mundur dari posisinya saat ini jika para pemain timnas Indonesia tidak bermain maksimal. Bukan tak mungkin ultimatum itu memacu semangat Tom Haye dan kawan-kawan untuk bangkit menghadapi Arab Saudi. Potensi timnas Indonesia bangkit atas Arab Saudi sebenarnya cukup besar. Selain efek bermain di kandang sendiri, secara materi pemain timnas Indonesia tidak kalah dari Arab Saudi. Mayoritas pemain timnas Indonesia saat ini bermain di Eropa. Sementara di skuad Arab Saudi, dari 27 nama yang dibawa hanya 3 di antaranya yang merumput di Eropa. Sisanya berkarier di Arab Saudi dan beberapa di antaranya hanya menjadi pemain cadangan di klub masing-masing, efek banyaknya pesepak bola top dunia di Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menang 2-1 atas Arab Saudi. Jika menang atas Arab Saudi tak cuma peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 yang terbuka, tapi ranking FIFA skuad Garuda juga akan terkerek, dari posisi 129 ke 125 dunia. Sementara lagi, pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, menyebut posisi Shin Tae-yong dalam bahaya jika Eliano Rangers lagi-lagi tidak masuk daftar susunan pemain dan di saat bersamaan Timnas Indonesia tumbang dari Arab Saudi.
Bung Ropan, sapaan akrab Roni Pangemanan, bingung pemain sekelas Eliano Rogers disebut Shin Tae-yong belum cukup layak membela timnas Indonesia. Kalau Eliano lagi-lagi tidak masuk daftar susunan pemain, ini pasti berbahaya bagi posisi Shin Tae-yong. Apalagi kalau Indonesia kalah dari Arab Saudi. Hal itu yang membuat Ketua Umum Erick Thohir akan melakukan evaluasi besar-besaran. Bukan tak mungkin nasib ST di ujung tanduk jika tidak memainkan Eliano, kata Bung Ropan di channel YouTube-nya, Bung Ropan. Eliano Rogers diambil sumpah WNI di Brussels, Belgia bersama Mees Hilgers pada akhir September 2024. Banyak yang berharap Eliano Rogers bisa menambah daya dobrak skuad Garuda, layaknya yang ditampilkan bersama PC Zwolle di musim 2023 hingga 2024. Namun, pelatih Shin Tae-yong justru memainkan Eliano Rogers sebagai wingback kanan saat timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong memainkan Eliano Rogers sebagai wingback kanan karena pada musim ini, pesepak bola 24 tahun itu lebih banyak diperankan di posisi fullback kanan oleh PC Zwolle. Keputusan tidak populer kemudian diambil Shin Tae-yong saat timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang. Shin Tae-yong mencoret Eliano Rogers dari daftar susunan pemain.